Kalau ada pertanyaan bagaimana cara uang datang ke kita, apa coba jawabnya? Jawabnya adalah ada 3 cara uang datang ke kita. 1, dengan bekerja. 2, dengan berbisnis. 3, dengan berinvestasi. Apa itu bekerja? Bekerja adalah menggantikan sebagian waktu kita dengan uang. Waktu tersebut kalau kita gantikan dengan tenaga, maka uangnya sedikit. Tetapi tenaga kita ditambah ilmu kita, pasti pendapatannya lebih besar. Mau lebih besar lagi, dapat uangnya dari bekerja. Gampang, tukar waktu Anda, tenaga Anda, ilmu Anda, plus keterampilan Anda. Pasti lebih besar lagi uangnya. Tukar waktu Anda, tenaga Anda, ilmu Anda, keterampilan Anda, dan jaringan network Anda. Sekali lagi, tambah jaringan network Anda, pasti nambah besar uang yang Anda dapat. Tukar uang Anda, tenaga Anda, ilmu Anda, keterampilan Anda, jaringan network Anda, dan leadership Anda. Pasti jadi CEO. Dan uang Anda pasti besar. Tapi suatu saat pertukaran ini ada limitnya. Karena manusia punya waktu hanya 24 jam sehari. Jadi, selama Anda bekerja dengan orang lain, membangun kerajaan bisnis orang lain, tetap ada batasnya pendapatan Anda. Sampai kapan? Selama Anda masih jadi aset perusahaan tersebut, Anda masih di sana. Tapi kalau Anda sudah menjadi beban atau menjadi liabilities, selesai waktu Anda. Kalau bisnis itu apa? Bisnis adalah menukar sebagian waktu Anda dan modal Anda. Modal tadi bisa uang, tenaga, ilmu, network Anda. Dan untuk mendapatkan kemanfaatan dari bisnis tersebut, Anda masih bekerja. Lalu kalau investasi apa? Investasi adalah menukar uang Anda dengan sebagian kepemilikan bisnis. Di sini Anda tidak bekerja lagi, Anda pasif saja. Manajemen bisnis tadilah yang mengerjakannya. Jadi apa kunci sukses hidup enak? Kunci sukses hidup enak adalah kuat menabung di waktu muda, mulai berinvestasi di bisnis produktif yang pengelolanya amanah. Dan Anda harus berani mengambil resiko. Ingat rumus investasi. It's not how much money you can get, but how much money you willing to sacrifice. Atau terjemahan bebasnya, bukan berapa uang yang Anda akan peroleh, tapi berapa modal yang Anda berani korbankan. Investasi adalah calculated risk. Biasakanlah menghitung dan beranilah masuk. Berani bertanggung jawab adalah kunci sukses. Tanya dalam inbox. Assalamualaikum Pak Mardigu, salam kenal. Saya Susanto, profesinya sebagai hairstylist. Oh iya, saya minta pendapat Bapak mengenai cash flow kuadrannya Robert T. Kiyosaki. Bagi saya secara teori memang bagus, meski untuk menerapkannya butuh upaya yang keras. Saya sendiri merasa agak terbelenggu, seakan bersalah karena belum menghasilkan passive income sebagaimana yang diajarkan Robert Kiyosaki sebagai jalan menuju kebebasan finansial. Hal tersebut terkadang membuat saya seakan-akan mundur. Tetapi di dalam buku Sadar Kayanya Bapak, semua orang selama punya profesi bisa kaya raya. Bisa nggak Pak dijelaskan kalimat itu dengan pemahaman yang lain? Itu sejalan dengan yang dikatakan oleh Wallace D. Wattles dalam bukunya The Science of Getting Rich. Harap Bapak berkenan memberikan tanggapan di sela-sela kesibukan Bapak. Ada baiknya Bapak ulas tentang cash flow kuadrannya Robert Kiyosaki. Terima kasih. Saya jawab, hai Mas, terima kasih buat pesannya. Saya secara pribadi oke dengan Kiyosaki. Setahu saya Kiyosaki bukan pebisnis murni. Dia penulis dan investor. Kedua, menurut pendapat saya tidak ada yang namanya passive income secara harafiah. Semua milioner dan bilioner, mau itu Warren Buffett, Richard Branson, Steve Ballmer, Khashoggi, Lakshmi Mittal, mana ada yang diam? Penciptaan itu terjadi karena bergerak seseorang di porosnya. Sentrum gravitatasnya bergerak. Jadi syarat kaya pertama punya profesi. Bukan harus jadi pengusaha ala Kiyosaki. Kalau versi saya loh ya, harus ada profesi. Pembantu itu profesi, ibu rumah tangga itu profesi, politikus itu profesi, pewirausaha itu profesi. Kedua, punya keterampilan. Apapun keterampilan tersebut, keterampilan adalah apa yang seseorang kerjakan lebih dari 10.000 jam. Jadi, kalau profesi hairstylist dipegang lebih dari 10.000 jam, tidak mungkin tidak ada rezeki yang tidak datang. Kalau bermusik 10.000 jam lebih, tidak mungkin tidak ada rezeki yang datang dari bermusik. Seseorang dengan 10.000 jam sudah menjadi magnet terhadap profesinya, dan setelah itu uang nempel ke magnet tersebut. Impian dan imajinasi adalah arah yang manusia harus set untuk kehidupan membuka jalannya ke sana. Manusia itu menulis sejarah hidupnya sendiri. Jadi impian besar berapi-api semangat dengan sebuah profesi yang digeluti 10.000 jam. Kemakmuran itu kepastian. Itu
itulah sadar kaya, milioner in making. Dalam proses menuju milioner saja sudah milioner. Benar deh, versi saya jadi milionernya tidak perlu berbisnis, tapi jadi investor. Tetap aja jadi hairstylist dan letakkan uang tadi invest di mana-mana. Jadi sekali lagi, milioner itu bukan tujuan, tapi perjalanan. Teruslah bergerak, enjoy the journey. Ada cara Sontoloyo untuk menjadi kaya hanya dengan mengenal dua kuadran kemakmuran. Apa yang harus kita kenal? Yang satu kuadran kiri, yang dua namanya kuadran kanan. Untuk menjadi sukses, makmur, kerja sekecil-kecilnya, untung segede-gedenya, ingin do less, achieve more, kerja dikit, dapatnya banyak, bahkan ingin do nothing, achieve everything, nggak kerja apa-apa tapi dapat segalanya, Anda harus berpindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Apa itu kuadran kiri dan apa itu kuadran kanan? Kuadran kiri adalah mereka yang dikategorikan income-nya atau pendapatannya tersentralize pada diri mereka. Dalam kalimat lain namanya centralized income. Income yang didapat karena dirinya, tercenter, terpusat karena dirinya. Seorang pegawai yang bergantung pada perusahaan dia bekerja, tergantung pada keterampilannya, ilmu yang dia miliki, itu namanya centralized income, yaitu orang-orang yang menghasilkan uang dari karyawan sebuah perusahaan, dia bekerja dengan orang lain, dan masih bertumbuh pada gaji sebagai bayaran dari pekerjaan mereka. Atau mereka orang-orang profesional seperti dokter, guru privat, broker properti, broker saham, notaris, dan lain sebagainya. Pendapatannya bergantung dari keterampilannya, dari pengetahuannya, dari ilmunya yang ada dalam diri mereka. Atau juga pebisnis dan pengusaha. Mereka harus memanage bisnis, bekerja bahkan lebih lama jam kerja mereka dari pegawai mereka. Tanggal merah terkadang masih bekerja jika sistem organisasinya belum terbentuk. Di sisi kanan, kuadran mereka yaitu mendapatkan income bukan dari dirinya, tapi sudah distribute atau tersebar. Disebut kuadran kanan kalau Anda sudah distribute income atau dapat uangnya melalui sistem, sudah bukan dari Anda lagi. Baik sistem sendiri dalam usaha Anda bangun sendiri atau sistem Anda invest menjadi investor. Untuk invest tidak perlu punya modal besar atau uang yang banyak. Beyonce misalnya di tahun 2015 diminta endorse Uber, namun dia memilih meminta bayarannya dengan saham atau equity. Ternyata di tahun 2019 ini nilainya $300 juta dan dia jadi memiliki saham Uber. Jadi setelah Anda bekerja keras, Anda bekerja untuk uang, suatu hari biarkan uang itu bekerja untuk Anda. Itu namanya Anda berada di kuadran kanan. Bijaklah dalam berinvestasi. Bagi sebanyak mungkin ke keranjang investasi, kecil-kecil dan teliti melakukannya. Di kuadran kanan ini, mereka sudah tidak perlu bekerja, melainkan uang yang bekerja untuk mereka. Money work hard untuk mereka, bukan work harder seperti dulu untuk mencari uang. Bahkan dalam tidur mereka pun, uang yang bekerja tersebut membuat uang. Dimanapun posisi Anda sekarang, kapanpun Anda bisa pindah dari kuadran kiri ke kuadran kanan. Kuadran kanan adalah kuadran pilihan. Jadi, kapan Anda mau pindah ke kanan?